Perkenalkan, nama saya Nazma Nabila Taufik dengan NIM 7070124000148 dari kelas 4801. Di sini saya akan merevisi Word Raw Text yang tadinya teks tidak terstruktur menjadi teks yang terstruktur. Yang pertama, kita format gayanya atau biasa disebut paragraf. Yang pertama, normalnya kita ubah pemformatan teksnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12, warnanya otomatis, dan pemformatan spasinya rata kiri kanan. Lalu untuk format paragrafnya, untuk khususnya menjadi baris pertama, dan spasinya setelah dan sudah menjadi 0. Jarak antar barisnya masih beberapa. Oke. Yang kedua, untuk judul 1 atau heading 1, kita ubah pemformatannya menjadi Times New Roman juga. Ukuran teksnya 12. Teksnya kita bold, lalu untuk warnanya otomatis. Dan spasinya jaraknya sedikit dan di tengah. Lalu untuk format paragrafnya, untuk khususnya menjadi tidak ada, dan sebelum menjadi 0, setelahnya menjadi 12. Oke. Lalu untuk heading 2 atau judul 2, kita ubah pemformatannya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Kita boldkan, warnanya otomatis dan rata kanan, lalu spasinya sedikit. Lalu untuk paragrafnya sebelumnya 6 dan setelahnya juga 6. Lalu untuk khususnya tidak ada, jarak antar barisnya tunggal. Oke. Jika sudah, kita langsung masuk ke teks. Lalu di sini ada tabel revisi untuk susunan yang tepatnya. Yang pertama, untuk daftar isinya kita ubah menjadi heading 1 atau judul 1 tadi. Lalu daftar gambarnya juga menjadi heading 1. Lalu ini sepertinya pada teks normalnya ada yang salah pemformatannya. Kita revisi dulu. Ubah. Ini spasinya lupa disedikitkan. Lalu kita oke. Lalu kita format ulang daftar isinya menjadi heading 1, daftar gambarnya juga heading 1. Lalu sesuai dengan susunan di sini, Indonesia menjadi heading 1 juga. Lalu jangan lupa ditambahkan bab 1. Shift enter. Lalu etimologi menjadi bab 2 menggunakan heading 1. Bab 2, shift enter. Lalu sejarah menjadi bab 3 memakai heading 1. Bab 3, shift enter. Lalu di sini untuk sejarah dibagi lagi dengan menggunakan heading 2 atau judul 2. Jangan lupa diketik 3.1 sesuai revisian di sini, sesuai susunan heading yang tepat. Lalu kolonialisme juga menggunakan heading 2 dan 3.2. Lalu Indonesia Merdeka juga menjadi heading 2.
dan diketik 3.3. Lalu untuk bab 4-nya, politik dan pemerintahan, kita ubah memakai heading 1 atau judul 1. Lalu ini menjadi bab 4, shift enter. Dah. Lalu terakhir untuk daftar pustaka. Sebentar. Untuk daftar pustaka kok hilang? Oh iya, maaf, kita ubah dulu yang daftar pustakanya menjadi heading 1. Lalu yang politik dan pemerintahannya menjadi bab 4, shift enter. Sudah. Jika sudah, langsung ke bagian daftar isi. Untuk pemformatan tabel daftar isinya, kita ke referensi, lalu ke daftar isi, pilih daftar isi otomatis 1. Nah, maka dia akan otomatis terisi seperti ini. Yang isinya kita hapus saja. Kita atur dulu. Jika sudah, untuk daftar gambar, kita akan pergi ke gambarnya dulu, ke masing-masing gambar. Untuk gambar pertama, kita opsi tata letaknya kita ubah ke tengah dulu. Kita geser ke tengah. Jika sudah, klik kanan, lalu sisipkan keterangan. Bagian 1 kita bikin 1.2 Indo peta Indonesia. Peta Indonesia. Oke. Yang kedua, ada yang kurang untuk peta Indonesianya pada zaman kolonialisme. Lalu untuk gambar yang kedua, tata letaknya kita ubah juga menjadi ke tengah. Lalu kita sisipkan teks, sisipkan keterangan. Ini menjadi 2.3 Presiden RI pertama. Oke. Jika sudah, pada daftar gambarnya tadi, kita ke referensi, lalu sisipkan tabel ukuran. Pada bagan, kita bikin bagan, lalu oke kan. Nah, maka dia akan otomatis terisi seperti ini. Oke, sudah. Jika sudah, terakhir daftar pustaka. Untuk daftar pustaka menggunakan paragraf normal. Di sini pada tabel susunan headingnya kita salin saja bagian daftar pustakanya menggunakan Ctrl+C. Lalu jangan lupa diubah menjadi normal. Jika sudah, dipaste saja. Sudah. Jika sudah seperti ini dan sudah selesai, berarti teksnya sudah terstruktur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.